ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقى الهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى نيتي أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب. الإمام الشيخ أحمد ابن محمد ابن Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, bermula sembahyang itu tuhratul lil qulub, sebagai pencuci atau pembersih bagi hati. Min adnasiz dzunub, daripada segala macam kotoran hati. Wastiftahun libabil ghuyub, dan sebagai pembuka dari pintu-pintu yang tersembunyi. Sembahyang yang merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam, merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimah syahadat. Ini adalah sebagai jalan pembersih bagi segala macam kotoran hati. Orang yang sembahyang bukan saja dia telah melaksanakan kewajibannya, juga ia telah menjalin hubungan antara dirinya sebagai hamba dengan Tuhannya. Hubungan hamba dengan Tuhannya itu akan dikuatkan, akan diikat, akan dipatri oleh Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh, dengan cara pertama dia melaksanakan itu sembahyang, tidak ada rasa beban, tidak ada rasa terpaksa, karena Allah
bersihkan segala macam kotoran yang ada di dalam hatinya. Contoh saja, orang yang sembahyang itu akan menghapus penyakit atau kotoran yang bernama sombong. Baru kita mengangkat takbiratul ihram, di situ sudah ada makna yang sangat luar biasa, di mana hamba ketika mengikrarkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, lawanannya hamba itu kecil. Dia katakan Allah itu maha besar, berarti dirinya halus, dirinya kada napa-napa, dirinya kada punya kemampuan. Dari takbiratul ihram yang merupakan rukun di dalam sembahyang, yang ia kata tidak boleh satu pun huruf di dalam takbiratul ihram itu ada yang cacat. Maka apabila ada yang cacat, takbiratul ihramnya kada memenuhi syarat, sembahyangnya pun kada sah. Contoh saja, dia kata Allahu Akbar, ada kalimat waw antara Allah dengan akbar, bunyinya Allahu Akbar. Sering kada kita mendengar seperti itu jamaah. Bahkan kadang-kadang kita sendiri tidak terasa mulutnya mengata Allahu Akbar. Maka dengan ucapan ataupun sebutan takbiratul ihram dengan menambahkan huruf waw antara Allah dengan akbar sudah membatalkan syarat daripada takbiratul ihramnya. Karena merusak makna daripada takbiratul ihram. Bagaimana kalau orang mengangkat takbiratul ihram, mengata takbiratul ihram, tapi di dalam hatinya masih merasa dirinya yang paling besar, sedangkan merusak makna aja. Pada kalimat takbiratul ihram itu sudah merusak takbiratul ihram yang merupakan rukun sembahyang. Apabila rusak itu takbiratul ihram, cacat itu takbiratul ihram, sembahyangnya kada sah. Dituntut kita sebagai hamba melaksanakan salat itu secara sempurna. Sempurna di sini menurut bahasa fikih adalah syarat dan ketentuannya yang di dalamnya itu ada rukun, yang di dalamnya ada wajib sah, ada syarat sah, ada syarat wajib di dalam sembahyang harus dipenuhinya. Apabila tidak, maka sembahyangnya bukan tidak berkualitas lagi, ditolak, tidak diterima. Ustaz, kami melaksanakan sembahyang ini sudah mulai lagi halus, diajarkan oleh Kuitan sampai guru kami di SD hingga akhirnya SMP atau sanawiyah, bahkan masuk pondok pesantren. Alhamdulillah, diajarkan mulai lagi halus. Tapi kan ada di antara kita yang orang tuanya saking sibuknya dengan dunia, baik ayah ataupun bundanya, lupa mendidik dan mengarahkan anaknya bagaimana cara sembahyang yang benar, dan dimasukkan pula ke sekolahan yang di dalamnya tidak dioptimalkan tentang pendidikan agama. Akhirnya kami sembahyang ya ikut-ikutan lah, atau orang Banjar tuh sembahyang 4 kambing tumbur, sembahyang 4 kambing tumbur. Kami pas mendengar kajian bahwasanya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu,
Ujar Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat, setiap amal tanpa ilmu maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Kayak apa itu Ustaz? Sembahyang kami yang 4 kambing tumbur nih, yang gak ada tahu rukun sembahyang, yang gak ada tahu syarat sah sembahyang, yang gak ada tahu syarat wajib sembahyang. Kan yang penting sembahyang Ustaz. Jawabannya, sampai kapan pian seperti itu? Apakah pian katakan cukup dengan melaksanakan sembahyang tanpa ilmu itu sudah menjadi kebebasan pian dalam melaksanakan kewajiban, atau sudah menggugurkan kewajiban pian di dalam sembahyang? Maka jawabannya tidak. Karena di dalam syarat sah sembahyang di situ disebutkan al-ilmu bi fardiyatiha. Syarat sah sembahyang apabila kada terpenuhi berarti kada sah sembahyangnya. Di antaranya adalah al-ilmu bi fardiyatiha, yaitu harus menyertakan pengetahuan, yaitu ilmu, dengan kefarduan di dalam itu sembahyang. Dia harus mengetahui kefarduan di dalam sembahyang, yaitu disebut dengan rukun. Mulai dia mengata niat di dalam hati, dia sudah paham itu adalah rukun. Lalu dia ucap takbiratul ihram, dia paham itu adalah rukun. Dia kata itu Fatihah, itu juga adalah rukun. Dia berdiri tegak karena dia mampu berdiri, mampu menunaikannya atau melaksanakannya dalam keadaan berdiri tegak, maka dia sudah melaksanakan rukun. Setelah itu selanjutnya ruku beserta tumakninah, i'tidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, duduk antara dua sujud beserta tumakninah, sujud lagi beserta tumakninah, sampai pada akhirnya rukun pada tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, mengucap tasyahud yaitu tahiyat akhir, mengucap salawat kepada Nabi, habis itu mengucap salam pertama, tertib, itu merupakan rukun sembahyang. Apabila itu tidak terpenuhi atau kurang salah satu di antara 13 daripada itu rukun sembahyang, maka kada sah sembahyangnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak akan mendapatkan yang namanya as-salah tuhratul lil qulub, yaitu sebagai penyuci hati, min adnasid dzunub, daripada segala macam kotoran yang ada di dalam hati. Orang ini tidak akan mendapatkannya apabila sembahyangnya atau salatnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi apanya? Ya tadi segala syarat dan ketentuan di dalamnya. Pian melamar kerja, begawi, itu ada ketentuan yang harus pian lengkapi berkas-berkasnya. Satu berkas saja ketinggalan, atau satu berkas itu ada kalimat yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh itu perusahaan, maka lamaran kerja pian ditolak. Itu hanya urusan pian dengan manusia. Masa urusan pian dengan Tuhan pian remehkan, pian pergampang? Berarti lebih harap urusan ke manusia lah ketimbang ke Tuhan. Bagi orang yang ngerti pulang melaksanakan tugas untuk melengkapi berkas demi dia diterima kerjanya, dia akan semangat melakukannya karena tujuannya untuk diterima. Begitu juga orang yang paham untuk diterima itu sembahyang, dia harus mengoptimalkan untuk apa? Untuk memenuhi syarat dan ketentuan di dalam sembahyang. Sangat ironis, sangat sedih orang Islam
yang berada di tengah-tengah mayoritas Islam dan banyaknya kajian di mana-mana, tapi sembahyangnya masih ada yang salah. Sangat ironis, menyupanakan diri seorang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, ayo bangkitkan kesadaran diri kita untuk memperbagus dan menyempurnakan sembahyang kita. Yang sudah menyempurnakan saja nih, yang sudah belajar ilmu sembahyang saja, ya kan? Itu pun kadangkala khilaf ataupun lupa, lalai dan lain sebagainya di dalam memenuhi kesempurnaan sembahyang. Tapi karena dia mau belajar, tapi karena dia mau berusaha untuk memenuhi syarat dan ketentuan sembahyang, salahnya pun dimaafkan. Ketimbang orang yang kadang mau belajar tentang ilmu sembahyang, bujurnya tidak diterima. Ya Rabb. Wa may yabtaghi ghairal Islam, ya orang yang mengambil selain Islam itu sebagai agama, fala yuqbalu minhu. Kalau ada salah dalam Al-Qur'an di situ disebutkan, tidak akan diterima Islamnya. Tidak akan diterima amalnya, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima kebaikannya. Apabila dia mengambil jalan selain Islam, artinya dia tidak memenuhi ketentuan di dalam Islamnya. Kalau sekedar masuk Islam, habis itu pasrah dengan keislamannya, yang penting aku sudah 2 kalimat syahadat, aku yakin Allah itu adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sudah cukup bagiku, katanya. Maka jawabannya adalah orang seperti ini apabila dia mengutamakan hal keduniaannya lalu dia menyepelekan hal keagamaan atau hal akhiratnya atau hal hubungannya dengan Tuhannya, dia sudah merendahkan 2 kalimat syahadat yang ia yakini. Dia sudah meremehkan 2 kalimat syahadat yang ia ikrarkan itu. Umpama nih, di dalam sigat taklid biasanya diucapkan oleh laki-laki ketika selesai akad nikah. Di situ kan, saya berjanji apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut, ya kalau salah itulah, enggak ingat juga. Habis itu tidak menafkahi 2 bulan berturut-turut, kalau ada salah seperti itu. Okay. Maka jatuhlah talak saya kepada istri saya, ujar si suami. Kenapa si suami itu disuruh membaca sigat taklid, padahal sigat taklid itu tidak termasuk dalam rukun nikah, tidak termasuk dalam rukun nikah. Kenapa disuruh? Kenapa dianjurkan di dalam perundangan pengadilan agama kita atau kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah supaya menghargai, menghormati daripada pasangannya yang bernama bininya, atau itu wanita atau itu istri, agar jangan pernikahan itu dijadikan permainan. Itu kan maksudnya, supaya pernikahan itu jangan dianggap main-main. Jadi kalau kamu siap nikah, kamu siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, baik itu suami ataupun istri. Kalau sekedar nikah berhubungan badan, tidak melaksanakan tanggung jawabnya, apa bedanya dengan binatang? Yang binatang itu juga berhubungan badan. Bahkan binatang kadangkala dibandingkan dengan manusia yang sudah kelewat batas sampai ada berhubungan badan dengan sesama jenis, lebih bagus binatang ketimbang manusia yang ketujuh dengan lawan sesama jenis. Kada pernah lun menemui binatang ketujuh sama pada lakian pada lakian. Jamaah adalah binatang homoseksual. Tapi manusia ada. Ya kah, bubuhan ashabul lukin, ya kah,
bebuhan liwat, bebuhan gay, bebuhan LGBT. Ya, dibandingkan binatang, binatang gak ada pernah ada suka dengan sesama jenis. Tapi manusia ada loh. Mana bejatnya binatang dengan manusia? Allah. Kalau itu pasangan nikah hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya dan ia tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya, tidak melaksanakan tugasnya, tidak memenuhi hak pasangannya, maka pernikahannya tidak jauh beda dengan binatang yang juga ketika berhubungan badan tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu. Kumpulnya itu binatang hanya untuk memuaskan nafsu. Lalu agama menjadikan perbedaan antara kita dengan binatang. Tapi ada di antara manusia yang menyamakan dirinya dengan binatang, bahkan balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mulai takbiratul ihram sudah kita harus buangi sifat takabbur. Kita hilangkan rasa diri kita yang besar, rasa diri kita yang mampu, karena kita sudah mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tangan kita andak di dada. Lalu kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibaca ketika setelah itu takbiratul ihram atau sebelum membaca Fatihah. Disebut dengan doa iftitah. Ada yang mengatakan doa iftitah, ada yang mengatakan doa istiftah. Ya. Apa maknanya? Inna salati, sesungguhnya sembahyang ulun, wa nusuki, ibadah ulun, wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, dan mati ulun, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik Allah, sang penguasa alam, Tuhan semesta alam. Sudah kita kata seperti itu di dalam doa iftitah, berarti kita sudah mengatakan kita ini kada kawa sembahyang, kada kawa ibadah, kada kawa menjalani hidup, bahkan kematian itu pun kita kada kawa mentakdirkan, menunda dan mengaturnya. Semuanya bukan kita yang ampun urusan, tapi itu urusan Allah. Artinya kita sembahyang mampunya bukan karena kemampuan kita. Kita berdiri tegak bukan kita yang memampukan diri kita bisa melaksanakannya, tapi Allah lah yang memampukan kita. Paham kita ketika kita melaksanakan sholat, kada ada rasa lagi di dalam hati kita sifat sombong, maka satu sifat sudah mulai jatuh atau hilang di dalam hatinya. Ini disebut dengan as-shalah tuhratul lil qulub min adnasiz dzunub, yaitu penyuci daripada kotoran yang ada di dalam hati, yaitu dosa yang ada di dalam hati. Kalau kita sembahyang masih merasa kita yang bisa melakukan, kalau kita sembahyang masih kita yang merasa bahwa kita yang mampu melakukan, maka sembahyang kita secara esensi jiwa atau roh dari sembahyang itu kada kita dapatkan. Apa roh itu? Ibadah. Apa esensi dalam ibadah? Ikhlas. Esensi ibadah, roh dalam ibadah adalah ikhlas. Ya Allah. Ketika sujud
Kalau Allah tidak mengizinkan hamba itu untuk bangkit dari sujudnya, selesai. Ketika dia berdiri menuju ruku, kalau Allah tidak mengizinkannya untuk bisa ruku, selesai. Ustadz, kami ini paham Ustadz bahwasanya secara hakikat memang Allah. Tapi kan kita pahami sembahyang itu kan kita yang melaksanakan. Bujur, kita yang melaksanakan. Tapi yang maolah kita bisa melaksanakan siapa? Allah. Oh kada Ustadz, kita diberikan kemampuan. Nah, kita diberi kemampuan oleh siapa? Iya Allah kan? Tinggi. Jawabannya iya Allah. Mun ada orang yang merasa bahwasanya dirinya yang melakukan tanpa ada pertolongan Allah, tanpa ada pertolongan Tuhan, maka orang seperti ini tinggal kasih aja jawaban, amun pian menggigil, tahan menggigil pian sekuat mungkin. Kawa kada. Oh, yang punya kemampuan nih, yang merasa kuat nih, yang merasa punya kuasa, waktu pian kedinginan, tahan awak pian supaya jangan menggigil kawalah. Di mana usaha kita? Di mana kemampuan kita? Atau seumpama waktu pian guring, jaga awak pian jangan sampai ke kanan ke kiri. Waktu guring tuh. Di mana kemampuan kita? Atau pulang pian ngantuk. Ya kah? Biar ototnya gonolnya kayak gunung Uhud masalahnya. Ya lah. Tahan itu ngantuk. Sekuat mungkin pian menahan itu ngantuk. Semaksimal pian menahan itu ngantuk, yang pian dapat adalah rasa sakit, bukan rasa nyaman. Ngantuk, mulai pulang ngantuk, ngantuk. Tanda apa? Tanda kita nggak punya kuasa, Bapak Ibu. Ya Allah. Hanya makhluk yang namanya corona halus kada kawa dilihat oleh mata. Manusia yang sombong sudah kocar kacir, ekonomi runtuh, dunia bingung. Hanya makhluk yang halus kada kawa dilihat oleh mata manusia. Saking halusnya itu makhluk, sudah membuat kita takutnya minta ampun. Ya Allah, di mana kemampuan kita? Hanya dengan makhluk yang kecil saja kita sudah kocar kacir. Di mana keegoan kita, keangkuhan kita di saat kita dihadapkan seperti itu? Mulai sudah ucapannya, ya Allah, peliharakan kami, kesana kemari pakai masker, kesana kemari bawa sanitizer, duduk kedua nih baparakan. Yuk, yang merasa kuasa, kawalah menahan, kawalah berusaha untuk tidak kena COVID. Oh kawa Ustadz pakai vaksin. Oh berapa banyak orang yang sudah pakai vaksin tetap kena COVID. Vaksin adalah ikhtiar, bukan jaminan. Ya. Vaksin adalah ikhtiar. Kayak pian berobat itu adalah ikhtiar, disuruh kita berikhtiar. Tapi itu bukan kepastian. Dan memang hakikatnya bukan obat yang menyembuhkan. Itu hanya media, sebab yang Allah jadikan untuk kita berikhtiar, berusaha. Ya Rabb, kalau kita melihat tuh masa-masa kemarin itu, bayangkan dia ke masjid ngalih, aktivitas dibatasi. Bahkan lu mendengar kisah nih keluarga yang mukimin di Mekah waktu zaman COVID itu dikurung lalu di rumah.
dikurung lalu mun kayak kita masih kawaja baju cuntan ya Rob kada nyaman-nyamannya dikurung di rumah aja nah makan karena hendak menukar pesan aja lagi lewat aplikasi disediakan oleh pihak Saudi, jadi diantar makanan di rumah bayar kayak itu, jadi kada kawal lagi kemana-mana. Allah hanya dengan adanya makhluk yang bernama corona halus kada kau dilihat oleh mata manusia sudah paham bahwasanya dirinya tidak punya kemampuan, tidak punya daya upaya. Ya Rabb, ampuni kami yang selalu merasa diri kuasa, yang selalu merasa diri kuat, yang selalu merasa diri mampu, yang selalu menjawab masalah dengan otak dan nafsu. Bahkan ibadah kami pun ya Rabb, kami hanya mengandalkan keinginan nafsu, bukan keinginan pian. Allah berikan syariat sembahyang, Allah lengkapi tata caranya melewati Nabi Muhammad. Jakanya sembahyang itu kada perlu tata cara. Allah kada menurunkan malaikat Jibril untuk menjadi imam Nabi Muhammad pertama kali itu sembahyang dilaksanakan. Allah suruh malaikat Jibril turun, ikam Jibril jadi imam untuk kekasihku Muhammad. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad kan waktu sebelum Mi'raj jadi imam para nabi. Tapi ketika sudah disyariatkan sembahyang 5 waktu, Jibril disuruh khusus untuk apa? Untuk memberikan apa yang diberikan oleh Allah, tata cara di dalam penyembahan hamba kepadanya. Bagaimana itu sholat zuhur, bagaimana itu sholat asar, bagaimana itu sholat maghrib, bagaimana itu sholat isya sampai subuh. Hingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Kita kadang-kadang melihat Rasulullah sembahyang, mengikut imam yang pernah imam itu melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sahabat melihat Rasulullah. Itu yang disebut dengan shallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu pentingnya yang namanya menyempurnakan sembahyang. Jangan hanya memikirkan kuantitas, tapi kualitas nihil. Sayang 1000 kali sayang. Ayo, kuantitas dan kualitas itu diterapkan di dalam ibadah kita. Kalaupun kuantitas secara bilangan kita tidak mampu melaksanakan selain sembahyang yang wajib, sembahyang sunnah, kualitas di dalam sembahyang wajib jangan sampai ditiadakan. Heran kita, ada orang Islam sudah 40 tahun tapi sembahyangnya masih kada paham. Heran kita, supan kita lawan Tuhan, yang kita makan 40 tahun rezeki dari Tuhan, yang kita begana di bumi Tuhan, tapi masalah sembahyang 5 waktu aja ia kada mau mengusahakan untuk belajar. Heran, sombong seperti apa manusia seperti ini. Begitu sombongnya sampai meremehkan urusan ibadah antara dirinya dengan hamba, dengan Tuhannya. Apa prioritas hidup kita? Sembahyang. Ayo, kalau memang sembahyang itu prioritas hidup kita, sempurnakan sembahyang kita. Sebagaimana pian memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan, maka pian akan sempurnakan apa yang pian prioritaskan. Kelihatan aja apa yang diprioritaskannya dalam kehidupannya, itulah yang menjadi gambaran ataupun tanda kepada itu orang. Apakah dia serius ataukah main-main? Kalau berhubungan dengan Tuhan, dia main-main, sampai kapan dia seperti ini? Waliyadzubillah. Kalau dia lakukan sampai akhir hayatnya, maka sangatlah rugi dan rugi serugi-ruginya.
ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang diawali dengan wal 'asr, demi masa Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Hanya yang kada rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihat, orang yang beramal saleh. Yang beriman tadi dilengkapinya dengan beramal saleh. Kada cukup sampai di situ. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berbagi nasihat kebenaran, saling berbagi nasihat kesabaran. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Insyaallah 2 kali pertemuan Jumat ke depan ulun minta izin dan juga minta doa dari pian karena ingin melaksanakan ibadah umroh pada hari Selasa ini. Mudah-mudahan kami yang berangkat dan pian yang tinggal selamat, kami yang berangkat dan pian yang tinggal dimudahkan. Sebagaimana kami dimudahkan, pian juga dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan kami sampai ke kota Mekah, dimudahkan pula pian sampai ke kota Mekah. Waktu dan ketentuan Allah akan berikan jawabannya. InsyaAllah pian pun menyusul di bulan-bulan mendatang. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru atas ceramahnya, penjelasannya cukup jelas. Pada saat ini untuk pertanyaan ditiadakan karena ada sedikit informasi dari Impak Al-Quran atau Badan Impak Al-Quran yang berkantor di Kayu Tangi. Untuk itu paling lama ya 3 menit lah. Terima kasih. Demikian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Guru Walad Hadrawi, yang terhormat Ustadz Haji Pak Haji Hifni, kami ucapkan syukuran